Ada kabar menarik teman-teman. Guru Gembul kali ini berbicara tentang bagaimana FPI sebagai sebuah ormas, kemudian berbicara pemuda Pancasila, dan juga berbicara tentang MUI. Tapi yang disorot dalam konten ini adalah ketika Pak Guru Gembul berbicara FPI. Kita tahu organisasi ini, organisasi masyarakat, pernah dibubarkan di era Pak Jokowi yang kemudian hari ini masih eksis dengan berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam, yang nanti juga akan mendapatkan kritik dari manusia plural. Silakan teman-teman saksikan di sini dan silakan untuk tuturkan pendapat teman-teman juga, kita diskusi di kolom komentar ya. Tapi kita simak dulu di sini. Silakan. Ketika Ormas Pemuda Pancasila dengan grip bersengketa di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk ada kerusuhan kecil kemarin di Bandung yang melibatkan dua ormas itu, gebuk-gebukan, tonjok-tonjokan, saling merusak fasilitas satu sama lain dan lain sebagainya. Di antara persengketaan itu, orang-orang sipil pada kebingungan, ini ngapain sih ormas berantem terus, dan kemudian pikiran yang lebih lanjutnya mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi ormas ngapain juga mengaku sebagai organisasi masyarakat, padahal kami sebagai masyarakat tidak pernah mau diakomodasi oleh ormas yang dimaksud itu. Kami tidak merasa diwakili, kami tidak pernah merasa diedukasi. Lah ini kenapa ngaku-ngaku sebagai ormas gitu? Dan pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang umum di antara kita gitu. Kenapa ada ormas yang begini dan begitu gitu? Dan banyak di antara ormas-ormas itu yang aneh ya. Salah satunya yang tadi kita sebut misalkan Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu memiliki reputasi yang kontroversial di masyarakat. Banyak di antara orang-orang yang menganggap bahwa Pemuda Pancasila itu adalah sekelompok orang yang suka malak, yang suka pungli, yang sikapnya seringkali arogan, dan lain sebagainya. Kok bisa ormas itu ada? Dan yang lebih herannya lagi adalah namanya Pemuda Pancasila, tapi anggotanya kok tua-tua semua. Harusnya petua Pancasila gitu, atau yang hal-hal yang semacam itu gitu. Masyarakat menganggap bahwa apa sih ini gitu. Ormas lain yang cukup kontroversial dan sekarang sudah dibubarkan misalkan FPI. FPI mengatasnamakan agama tetapi menyerang orang-orang yang berbeda pandangan dan pemahaman dengan dirinya, termasuk juga yang berbeda partai politik dengan dirinya gitu. Jadi ada orang yang begini dan begitu bisa diserang, kemudian ada orang yang melakukan kemaksiatan bisanya di sweeping, padahal mereka itu bukan bagian dari yang semestinya memiliki kewenangan itu gitu. Tapi kok misalkan bisa ikut-ikutan seperti itu. Atau misalkan ada ormas yang bentuknya lain lagi, katakanlah misalkan MUI gitu. Nah, MUI ini lebih unik lagi karena walaupun dia statusnya ormas atau bisa jadi LSM, tetapi dia itu bahkan disebutkan, dicantumkan dalam undang-undang. Satu-satunya ormas yang disebutkan namanya secara eksplisit di dalam undang-undang, bahkan sampai 11 pasal, itu adalah MUI gitu. Jadi ini udah overpower. Kalau misalkan sudah dicantumkan dalam undang-undang, seharusnya dia alat negara. Tapi dia bukan alat negara, dia bentukan masyarakat. Dan bahkan selevel bentukan masyarakat sampai memiliki kewenangan untuk mencap semua produk itu menjadi halal atau haram yang disebarkan di seluruh Indonesia. Jadi ini membingungkan gitu. Jadi maksudnya secara hukum, ormas itu seperti apa? Secara etika, ormas itu harusnya seperti apa? Nah, inilah sesuatu yang membuat masyarakat menjadi bingung. Makanya video ini dibuat. Jadi buat para anggota ormas, simak videonya sampai tuntas. Ayo kita ribut, tapi di kolom komentar. Kalau di dunia nyata, saya nggak berani. Yuk kita mulai. Di tab komunitasnya, Guru Gembul itu nulis, Bismillah, perhatikan gambar berikut. Bagaimana bisa negara pernah memberi izin pada ormas yang membawa senjata api, terlepas asli atau tidak, konvoi dengan kaos seragam bertulis bom syahid, di muka publik dan disaksikan banyak orang. Jelas ini pelanggaran hukum dan penistaan agama. Tetapi ia pernah berdiri. Kenapa bisa? Siapa backingnya? Selengkapnya silahkan nonton di Guru Gembul. Dia bahas sejarahnya. Yang jelas mau PP, Pemuda Pancasila, mau FPI itu bentukan negara sesungguhnya dulu ya. FPI untuk backing Orde Baru dulu. Tetapi ikut nimbrung di zaman reformasi ya. Untuk backing Orde Baru tuh FPI dibentuknya. Jadi SPI itu dibentuk nggak ada aspek spiritualnya, aspek politiknya kuat sekali.
Makanya aneh sekali bila ada berani-beraninya FPI, ya termasuk imam kecilnya itu. Bagi saya imam kecil bukan imam besar. Udah, kita harus mengatakan sejujur-jujurnya, sepakta-faktanya, sejelas-jelasnya. Itu imam kecil, kelompok kecil FPI itu. Bisa-bisanya ya itu menyerang banyak dari pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama. Gus Dur yang menjadi idola NU juga pernah diserang habis-habisan tuh oleh Imam Unyil itu tuh ya. Disebutkan buta mata, buta hati. Kan itu. Padahal yang benar-benar ormas, aspek spiritualnya kuat, itu salah satunya NU. Coba ceklah kesejarahannya. Bagaimana dibentuknya NU itu. Nggak ada aspek penguasa. Benar-benar sosial. Benar-benar bentukan masyarakat. Ulama-ulama. Kalau FPI jelas. FPI itu bentukan penguasa pada zaman Orde Baru. Aspek politiknya sangat kuat. Nggak ada aspek spiritualnya. Sekarang ngaku-ngaku mewakili umat Islam ini kan aneh bin ajaib. Apalagi dengan bentukan gerakan yang arogannya luar biasa. Kan itu. Makanya saya aneh pula ketika FPI itu dibubarkan, hanya organisasinya, tetapi para ideolognya tetap dibiarkan, tidak diwaspadakan oleh negara tuh. Padahal yang bahayanya itu berulang-ulang saya katakan, bukan organisasi itu kan cangkang, wadah. Dia tidak bernyawa, dia tak bisa bergerak, dia tidak bisa menyebarkan ideologinya. Yang berbahaya itu adalah ideolognya. Yang bahaya itu adalah orang yang ada di dalam organisasi itu. Orang yang bisa menggerakkan organisasi itu. Yang bernyawa itu orangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika FPI dulu dibubarkan, buat lagi kan FPI baru. Front Persaudaraan. Karena wadah itu gampang membuatnya, Pak. Cangkang itu gampang membuatnya. Seandainya dibubarkan kembali gampang tuh. Buat lagi Front Persatuan Islam. Gampang. Maka seandainya ini persoalan ideologi, maka yang mesti diwaspadakan bukan organisasinya. Karena dia benda mati. Tak hidup organisasi itu. Dia bisa hidup bila dihidupkan. Siapa yang bisa menghidupkan? Orang yang ada di dalam organisasi. Begitu. Jadi yang mesti diwaspadakan itu bukan organisasinya, tapi orangnya. HTI dibubarkan. Jelas punya ideologi yang bertentangan dengan NKRI. Kenapa hanya wadahnya aja yang dibubarkan? Ideologinya tetap dibiarkan. Sampai sekarang menyebarkan paham itu kok. Sampai sekarang ideologinya karena dibiarkan. Karena itu yang bernyawa itu. Bukan organisasinya. HTI-nya tak bernyawa organisasinya. Ideologinya. Oke, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Guru Gembul, juga direction oleh Manusia Plural, tentang bagaimana sebuah organisasi masyarakat atau ormas FPI. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan pahami secara sendiri-sendiri, interpretasi secara sendiri-sendiri tentang bagaimana eksistensi dari ormas ini. Kritik dari Manusia Plural ini menarik ya. Ini sorry, saya harus kontrol suara karena saya sedang berada di luar, jadi tidak bisa mengekspresikan apa yang saya ingin katakan. Tapi tidak apa-apa, kali ini yang penting masih bisa didengar suara saya. Apa yang disampaikan oleh Manusia Plural, teman-teman, ini menarik ya, bahwa organisasi itu adalah wadah. Ketika sebuah organisasi dibubarkan dan masih eksis, ini maka mungkin bisa dipertanyakan. Mengapa? Karena organisasi tapi ideologi yang ada di dalamnya, hal-hal yang menjadi prinsipil di dalamnya itu bagaimana ya. Alasan apa yang kemudian di masa lalu FPI itu dibubarkan? Apa alasannya? Anda tahu tidak? Ya. Manusia Plural tadi sudah menjelaskan. Ketika ideologi, hal-hal yang menjadi prinsip dalam organisasi itu kemudian masih melekat dan masih diaplikasikan, tentu ini adalah soal. Di sini perlu kita bertanya tentang mengapa kerja pemerintah kemudian tidak sekaligus menonaktifkan organisasi tersebut. Kalau seumpama organisasi FPI, seumpama Front Persaudaraan Islam kemudian sudah berubah secara prinsip-prinsip yang ada di dalam sudah berubah, ya silakan saja. Cuma persoalannya dalam hal ini kita tahu bahwa yang sering kita dengar dari orang-orang di dalam FPI ini kontroversial.
ungkapan Rizik bin Syihab ketika berbicara Kang Deddy Mulyadi dan hal-hal lainnya. Coba bagaimana? Ya, sebenarnya saya tidak ada soal ya. Seumpama FPI ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada soal sebetulnya. Tapi mari kita uji, betulkah demikian? Ya, silakan untuk interpretasikan secara sendiri-sendiri teman-teman ya. Dan saya pikir manusia plural tadi sangat luar biasa berbicara ya tentang mengenai organisasi dari Front Persaudaraan Islam ini, yang sebetulnya Pak Guru Gembul berbicara banyak hal tadi ya. Kalau teman-teman lihat, disimak di konten Pak Guru Gembulnya itu banyak hal yang dibicarakan ya, bukan hanya soal FPI tapi juga organisasi-organisasi lain, bukan cuma organisasi pemuda Pancasila, kemudian juga ada lembaga MUI, tapi yang disorot dalam hal ini adalah FPI. Bagaimana menurut teman-teman ya? Saya hanya mendeskripsikan, silahkan letakkan di dalam kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng ya. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.